Kita ke sorotan lain, saudara, tiga pekan berlalu, penanganan kasus teror air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, seolah menemui jalan buntu. Keadilan bagi sang aktivis tak kunjung tegak, kebenaran belum juga terungkap. Proses hukum yang berjalan tak kalah membuat publik terperanjat. Desakan membentuk tim gabungan pencari fakta pun kian merebak. Lalu, akankah negara berani mengambil sikap agar keadilan tetap berdiri tegak? Simak liputannya yang kami cuplik dari program Dipo Investigasi berikut ini. Air keras. Kita harus menolak Puspom untuk menangani kasus ini. Kita harus menolak jurisdiksi peradilan militer pada kasus ini. Kita harus tunjukkan bahwa yang mencintai tanah air adalah kita semua, kawan-kawan. Di depan Istana Persis di acara Kamisan, Anda menyebut secara tegas menolak proses hukum terkait dengan penyiraman air keras kepada Andri Yunus yang dilakukan oleh Puspom TNI. Apa maknanya, Bung Usman? Ya, maknanya adalah kita ingin ada supremasi sipil. Kita tidak ingin ada supremasi militer. Kita ingin seluruh warga negara setara di hadapan hukum. Andri Yunus bukan anggota TNI. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka, para pelaku kepada Andri Yunus, bukanlah kejahatan militer. Tidak seharusnya ia dibawa ke pengadilan militer, ia harus dibawa ke pengadilan umum. Kedua, pengadilan militer selama ini terbukti gagal menghadirkan keadilan. Mereka hanya berhasil menghukum anggota bawahan. Bahkan anggota bawahan pun seringkali berujung dengan pembebasan. Artinya Anda mengkhawatirkan bahwa ketika proses hukum dijalankan oleh Puspom TNI ini akan terjadi impunitas? Akan terjadi impunitas. Apakah artinya proses hukum yang kemudian dilakukan oleh polisi melimpahkan kasus ini kepada TNI merupakan suatu hal yang salah langkah? Salah langkah. Polisi bisa dianggap lepas dari tanggung jawab. Jadi Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan secara eksplisit setiap orang, tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Kalau Andri adalah orang sipil dan mengalami kejahatan sipil, harusnya pelakunya sama-sama diadili di pengadilan sipil, bukan di pengadilan militer. Yang kedua, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum militer tunduk pada peradilan militer, tapi tunduk pada peradilan umum kalau melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Dua undang-undang ini, Undang-Undang Dasar dan TAP MPR, adalah undang-undang yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Peradilan Militer tahun 97. Bahwa yang menjadi menarik adalah selain mendesak agar kasus ini dibawa ke peradilan umum, tetapi juga ada desakan pembentukan tim gabungan pencari fakta yang sampai dengan saat ini belum menemui titik terang. Tanggapan Anda? Ya, jadi pengalaman yang sudah-sudah selalu saja polisi memiliki keterbatasan dalam mengungkap kasus-kasus yang melibatkan aparat TNI. Tanpa ada tim gabungan pencari fakta, maka kita hanya bergantung pada proses peradilan militer. Saudara, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa aksi teror penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus harus diusut tuntas, termasuk juga mengungkap siapa aktor intelektualnya. Lalu bagaimana negara memastikan bahwa proses hukum berjalan secara tuntas dan transparan? Secara eksklusif, saudara, saya akan tanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof. Yusril, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Pak Menko, saya izin langsung menanyakan bahwa ketika kasus ini berembus, pertama kali Anda menyebutkan bahwa aksi teror ini, penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, merupakan penyerangan terhadap demokrasi, termasuk hak asasi manusia. Apa maknanya, Pak? Ya, seperti kita ketahui bahwa korban itu adalah aktivis Kontras, dan selama ini kita tahu bahwa Kontras itu aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk melakukan advokasi di bidang hukum, HAM, dan demokrasi. Dan sebagai seorang aktivis yang tentu harus dijaminkan kebebasannya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, ketika satu hari terjadi malapetaka bagi yang bersangkutan dalam bentuk sebuah serangan, penyiraman air keras kepada yang bersangkutan, dan ini nampaknya dilakukan secara sistematik dan terencana. Sistematik dan terencana? Ya, karena itu saya mengatakan bahwa ini adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri, dan karena itu negara harus mengambil satu langkah-langkah hukum yang tegas untuk menuntaskan kasus ini, oleh karena
para aktivis penegakan hukum HAM dan tokoh-tokoh advokasi HAM itu sebenarnya adalah bagian dari negara sendiri, dan karena itu dia adalah mitra pemerintah dalam menegakkan hukum HAM dan demokrasi, dan karena itu mereka sama sekali bukan lawan, apalagi musuh bagi pemerintah. Mungkin Anda memiliki informasi apakah ini betul merupakan operasi senyap intelijen atau seperti apa? Kita melihat CCTV, orang ini naik motor dari mana, siapa yang dibonceng, itu kan sudah kelihatan. Ini ada satu proses yang sebenarnya terencana. Jadi ini bukan merupakan satu tindakan yang spontan dan tiba-tiba. Ini memang direncanakan secara sistematik. Nah, siapa mereka pelakunya ini? Sudah diketahui tentunya ada 4 orang, kata Puspom, dari kalangan militer. Tentu penyidikan harus lebih jauh ya. Apakah memang ini adalah satu operasi intelijen, ataukah ini ada perintah untuk melaksanakan ini atau tidak? Atau ini inisiatif mereka sendiri? Atau bisa aja ada orang di luar institusi TNI yang menggunakan para prajurit TNI melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ada kemungkinan seperti itu? Tidak tertutup kemungkinan untuk seperti itu. Di momen ini penegasan dari Menko Kumham Imipas bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah dalam peristiwa penyiraman air keras. Kalau itu saya berkeyakinan seperti itu. Oke. Ya, saya tidak tahu kalau misalnya di unit-unit di kalangan militer, saya tidak mengerti. Oke, ada satu hal juga yang kemudian saat ini tengah didalami, temuan dari masyarakat sipil bahwa dari sejumlah rekaman CCTV terduga pelaku ini diketahui Prof. Yusril berangkat dari kawasan Panglima Polim Jakarta Selatan, dan diketahui juga bahwa ada satu rumah yang diduga merupakan aset negara dan digunakan oleh Bais TNI. Tapi narasi yang beredar adalah rumah tersebut digunakan untuk merencanakan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Anda memiliki informasi terkait hal ini? Ya, saya mendengar hal itu dan juga membaca pemberitaan mengenai hal itu, juga menyaksikan CCTV-nya. Dan bagi saya itu adalah temuan-temuan ya yang tentu harus kita dalami, untuk kita berikan satu bukan hanya penilaian ya, tapi juga kita harus ada bukti-bukti pendukung yang lain. Saksikan program Dipo Investigasi episode Singkap Gelap Teror Air Keras hanya di kanal YouTube Kompas TV.